Multimedia dengan dosen pengampu Bapak Zikro Afif SOMMO. Saya Nurhayati, rekan saya juga Fitria Yudha. Baiklah, kami akan menjelaskan sedikit tentang teknik multimedia. Stay tuned guys. Secara tradisional, konsep multimedia merujuk pada penggunaan beberapa media. Sedangkan multimedia pada zaman sekarang merujuk pada penggunaan gabungan beberapa media penyajian pembelajaran melalui komputer. Dan setelah semakin berkembangnya zaman, multimedia didefinisikan sebagai penyampaian informasi secara interaktif dan terintegrasi yang di dalamnya itu mencakup teks, gambar, suara, video, ataupun animasi. Jadi, multimedia ini melingkup pada sistem berbasis komputer yang menggunakan berbagai jenis isi seperti teks, audio, video, grafik, animasi, dan interaktivitas. Jadi, dengan kata lain, multimedia adalah komponen belajar atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional yang dapat digunakan oleh seseorang untuk merangsang proses belajar. Ada 3 ciri media yang merupakan petunjuk mengapa sih media itu digunakan dan apa-apa aja yang dapat dilakukan oleh media yang mungkin seorang manusia ini tidak bisa melakukannya, ataupun kalau dilakukan oleh manusia sifatnya itu tidak efisien. Yang pertama ada fixatif, yaitu menggambarkan kemampuan media merekam, menyimpan, melestarikan dan merekonstruksikan suatu peristiwa ataupun objek. Yang kedua manipulatif, yaitunya kemampuan mempersingkat suatu kejadian yang sebenarnya jauh lebih panjang. Yang ketiga distributif, yaitu memungkinkan suatu objek atau kejadian ditransportasikan melalui ruang dan secara bersamaan kejadian tersebut disajikan kepada sejumlah besar manusia. Jadi, secara lebih khusus, multimedia dapat diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografik, ataupun elektronis yang dapat mencakup, menyimpan, dan memproses kembali informasi yang bersifat verbal maupun visual. Nyatanya, multimedia ini dapat digunakan dalam beberapa fungsi. Yang pertama, dapat berfungsi sebagai alat bantu instruksional. Dan yang kedua, multimedia dapat berfungsi sebagai tutorial interaktif, misalnya dalam simulasi. Dan yang ketiga, multimedia dapat berfungsi sebagai sumber petunjuk belajar, seperti misalnya multimedia digunakan untuk menyimpan serangkaian slide Microsoft atau radiograf. Tak hanya mempunyai fungsi, nyatanya multimedia juga mempunyai beberapa keuntungan. Aristoteles mengungkapkan beberapa keuntungan multimedia. Yang pertama, meningkatkan produktivitas dengan menghindari hilangnya file. Yang kedua, memberi akses dokumen dalam waktu bersamaan dan ditampilkan di dalam layar. Yang ketiga, memberikan informasi multidimensi dalam sebuah organisasi. Yang keempat, mengurangi waktu dan biaya di dalam pembuatan foto. Dan yang kelima, multimedia memberikan fasilitas kecepatan di dalam interaksi visual. Komputer sebagai media pembelajaran. Komputer memberikan beberapa kelebihan untuk produksi media audio atau visual. Komputer dapat menghasilkan grafik dan peta yang memiliki ketetapan statistik untuk bermacam-macam media visual. Adapun ciri-ciri media berbasis komputer ini antara lain: 1. Dapat digunakan secara acak. Non-sekuensial, dapat digunakan berdasarkan keinginan seseorang atau berdasarkan keinginan perancang atau pengembang sebagaimana direncanakannya. 2. Gagasan-gagasan yang disajikan
dalam gaya abstrak dengan kata dan grafik. Ketiga, memenuhi prinsip-prinsip ilmu kognitif untuk pengembangannya. Keempat, pembelajaran dari orientasi dan melibatkan interaktivitas yang tinggi. Di sisi lain, Anderson menyatakan beberapa persoalan yang mengganggu pengelola pengajaran dengan bantuan komputer, antara lain 1. Perangkat keras dan lunaknya yang mahal dan cepat ketinggalan. 2. Petunjuk administrasi yang dites dalam waktu singkat. Apakah programmer yang menjadi perancang instruksional atau sebaliknya? 3. Perpustakaan yang berkaitan sering ditulis berdasarkan ilmu komputer dan membingungkan perancang instruksional. 4. Banyaknya akronim yang hanya dipahami oleh beberapa orang yang mengerti tentang komputer. Komputer pada akhir-akhir ini tidak terlepas dari perangkat multimedia yang telah dirakit. Di dalamnya hanya beberapa perangkat keras hardware seperti loudspeaker yang tidak dibuat dalam bentuk built-in. Dengan ditemukannya compact disc atau CD yang dapat disaksikan materi sajian buat video compact disc VCD. Hasil perpaduan tampilan gambar dan suara secara digital semakin baik, perkembangan yang sejalan dengan teknologi. Teknologi laser ini telah memungkinkan semua rekaman dalam bentuk CD yang isinya dapat dilihat dengan menggunakan komputer. Penerapan teknologi multimedia ini di dalam kehidupan sehari-hari atau dalam cara belajar. Pertama, cara belajar audien, karakteristik dan budaya personal dari polisi yang akan dijadikan target. Ketiga, karakteristik spesifik dari setiap komponen multimedia yang digunakan. Keempat, kelebihan-kelemahan dari tiap-tiap komponen. Kelima, karakteristik spesifik yang tidak bisa dipisahkan dari tiap-tiap materi yang disajikan. Untuk mewujudkan penerapan perangkat multimedia saat ini ada beberapa hambatan yang sangat penting untuk diperhatikan dan diselesaikan. Pertama, minimnya alokasi dana untuk dunia pendidikan. Kedua, sedikitnya infrastruktur yang tersedia sebagai sarana menuju era informasi oleh pemerintah. Ketiga, sebagian besar kemampuan pengadaan sarana hanya dilakukan oleh institusi swasta. Keempat, sedikit proyek pendidikan yang berkaitan dengan pengembangan pembelajaran perangkat multimedia. 5. Kesiapan SDM pendidikan yang masih minim di bidang teknologi, komunikasi, dan informasi. Keenam, tidak sebandingnya tuntutan pekerjaan terhadap imbalan yang terima. Ketujuh, krisis yang berkepanjangan di Indonesia seperti krisis ekonomi politik. Kedelapan, keikutserta kesadaran dan kepeduliannya masyarakat yang masih jauh terhadap pengembangan dunia pendidikan. Oke guys, sekian pemaparan materi dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.